Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran di channel Langkah Kisah. Pernahkah Anda mendengar seorang mantan dosen senior tiba-tiba buka suara, membongkar rahasia lama tentang ijazah seorang tokoh penting negeri ini? Mengapa ia memilih bicara sekarang? Malam itu, hujan deras mengguyur kota Jogja. Di sebuah rumah tua di sudut kota, seorang pria berambut memutih duduk di ruang kerja yang temaram. Di depannya, tumpukan map usang dan lembar arsip berdebu menggunung di atas meja kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Jemarinya yang keriput bergetar saat memegang sebuah amplop putih berstempel resmi universitas ternama. Di amplop itu tertulis singkat, "Permintaan klarifikasi." Surat itu ditandatangani langsung oleh rektor. Isinya jelas, memintanya menjelaskan ke publik tentang isu yang sedang ramai, keaslian ijazah Mulyono, seorang mantan pejabat yang kini kembali mencuat namanya menjelang pemilihan nasional. Dada Profesor Suryo terasa berat. Ia tahu, jika ia bicara, badai akan datang menghantamnya. Tapi jika ia diam, ia sama saja menjadi bagian dari kebohongan yang mungkin akan terus mengakar dalam sejarah negeri ini. Ingatan itu pun kembali. Ia mengenal Mulyono sejak akhir tahun 80-an. Pemuda itu kerap muncul di kelas-kelas yang ia ampu, berdiskusi lantang tentang isu politik dan pergerakan mahasiswa. Tapi satu hal yang pasti, Mulyono bukanlah mahasiswa resmi. Namanya tak pernah tercatat di daftar kehadiran, ia tak pernah mengikuti ujian, dan tak pernah terdaftar di sistem akademik fakultas. Namun kini, di layar televisi, ia melihat nama itu terpampang di kertas pemilihan nasional lengkap dengan gelar akademik dari universitas tempat ia mengajar. Profesor Suryo memejamkan mata, menghela napas panjang. Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Apakah aku siap menghancurkan kedamaian hidupku demi kebenaran? Malam itu, ia berdiri dari kursinya, berjalan menuju lemari arsip yang jarang ia sentuh. Satu persatu map dibuka, setiap lembar daftar mahasiswa ia telusuri, memeriksa angkatan demi angkatan. Namun, tak satu pun lembar itu mencantumkan nama Mulyono. Matanya menatap kosong ketumpukan arsip yang berserakan di lantai. Ia tahu, jawaban yang lebih pasti hanya bisa ditemukan di satu tempat. Ruang arsip resmi universitas. Di sanalah semua dokumen asli mahasiswa disimpan. Dalam hati, ia sudah mengambil keputusan. Esok, ia akan pergi ke kampus. Dan jika kebenaran itu memang seperti yang ia duga, ia akan menyampaikannya di hadapan publik. Apapun risikonya. Sore itu, langit Jogja tampak kelabu. Profesor Suryo melangkah pelan melewati gerbang utama universitas. Bangunan tua dengan dinding berlumut dan jendela besar menyambutnya, membawa kenangan masa lalu saat ia masih aktif mengajar di sini. Namun kali ini, langkahnya bukan untuk mengajar, melainkan untuk mencari jawaban yang sudah terlalu lama terkubur. Lorong menuju ruang arsip sunyi. Hanya suara sepatu kulitnya yang beradu dengan lantai marmer tua. Lampu redup di sepanjang dinding memantulkan cahaya samar di antara rak-rak besi yang menjulang tinggi. Bau kertas tua bercampur debu membuat suasana semakin mencekam. Ia mengetuk pintu ruang arsip, dan seorang pegawai tua menyambut dengan tatapan heran. "Profesor, sudah lama sekali tidak ke sini. Ada yang bisa saya bantu?" "Aku ingin melihat berkas mahasiswa angkatan 88, jawabnya tegas. Pegawai itu mengangguk, lalu berjalan ke rak paling ujung. Tangannya menarik beberapa map tebal berwarna coklat. Profesor Suryo duduk di kursi kayu, membuka satu persatu daftar nama. Matanya menyapu tiap baris dengan teliti. Tidak ada. Ia meminta pegawai itu untuk memeriksa kembali di laci besi bagian bawah, tempat menyimpan arsip yang jarang diakses. Beberapa menit kemudian, laci berkarat itu dibuka. Suara gesekan logam terdengar berat. Namun hasilnya sama, tidak ada nama Mulyono di sana. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia lalu meminta izin memeriksa catatan kelas, daftar nilai, hingga foto-foto resmi kegiatan mahasiswa.
Dalam tumpukan foto tahun 1988, ia melihat Mulyono memang ada, duduk di sudut ruangan, ikut dalam sebuah diskusi mahasiswa. Tapi, ia tidak pernah ada di foto resmi wisuda maupun daftar mahasiswa lulusan. Pegawai arsip menatapnya, seolah mengerti beban yang sedang ia pikul. "Profesor, kalau berkasnya tidak ada di sini, berarti memang dia bukan mahasiswa terdaftar," ucapnya pelan. Profesor Suryo menarik napas panjang. Kata-kata itu menegaskan apa yang selama ini ia yakini. Sore itu, ia keluar dari ruang arsip dengan map kosong di tangannya. Map itu tak berisi dokumen Mulyono, justru ketidakadaan dokumen itulah yang menjadi bukti. Langkahnya meninggalkan kampus terasa berat, tapi hatinya mulai mantap. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Kini, yang tersisa hanyalah bersiap untuk berbicara di hadapan publik. Malam turun dengan cepat di Jogja. Udara lembab sisa hujan siang membuat aroma tanah basah memenuhi teras rumah Profesor Suryo. Di meja kerjanya, map kosong dari ruang arsip kampus tergeletak. Bukan sekadar map, melainkan simbol dari kebenaran yang ia temukan, bahwa Mulyono tak pernah ada di daftar mahasiswa resmi. Lampu meja menyinari wajahnya yang penuh garis usia. Ia duduk, lalu mulai menulis di lembar kertas putih. Tangannya bergerak mantap, merangkai kalimat yang akan ia ucapkan saat konferensi pers. Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi setiap kata membawa konsekuensi besar. Sesekali ia berhenti, menatap keluar jendela. Angin malam membawa suara motor yang melintas di jalan depan rumah. Di kejauhan, menara masjid memancarkan cahaya lembut. Dalam hati, ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan. Ia tahu, langkah ini bisa membuatnya dibenci, diserang, bahkan diancam. Tapi ia juga tahu, diam berarti mengkhianati kebenaran. Pikirannya melayang ke masa lalu. Ia ingat, bagaimana Mulyono dulu sering berdiri di belakang kelas saat diskusi berlangsung. Aktivis yang penuh semangat, selalu memantik perdebatan. Namun tak pernah mengumpulkan tugas, tak pernah hadir saat ujian, dan tak pernah terlibat dalam kegiatan resmi fakultas. Pernah, ia sempat mengira Mulyono hanya mahasiswa fakultas lain yang iseng ikut diskusi. Tapi kini, puluhan tahun kemudian, melihat nama itu disandingkan dengan gelar akademik dari universitasnya, darahnya mendidih. Profesor Suryo menutup map, menyandarkan tubuh di kursi. Pikirannya sudah bulat. Besok, ia akan membawa dokumen pendukung, daftar mahasiswa, catatan kelas, dan foto-foto lama. Semuanya sebagai saksi bisu yang akan ia tunjukkan pada publik. Di luar, hujan kembali turun. Rintiknya memukul genting rumah, seperti irama yang menghitung mundur menuju badai besar. Esok adalah hari ia akan berdiri di hadapan puluhan wartawan, ratusan kamera, dan ribuan mata yang menunggu kebenaran. Matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika Profesor Suryo bangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Malam tadi, pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang apa yang akan ia katakan di hadapan publik. Suara hujan semalam masih terngiang di telinganya, seolah menjadi pengingat bahwa badai belum berlalu, ia justru akan segera menghadapinya. Di meja makan, secangkir teh hangat tergeletak tanpa tersentuh. Nafsu makannya hilang, tergantikan rasa tegang yang membungkus dada. Map tipis berwarna krem sudah ia siapkan di dalam tas kulit tuanya. Map itu tampak biasa, tapi di dalamnya ada lembar-lembar yang bisa mengubah pandangan publik tentang seorang mantan pejabat bernama Mulyono. Pukul 9 pagi, ia melangkah keluar rumah. Udara masih basah oleh embun, namun langkahnya mantap. Sebuah mobil kampus menjemputnya. Di dalam mobil, ia hanya diam, menatap jalanan Jogja yang mulai ramai. Beberapa mahasiswa bersepeda, pedagang kaki lima membuka lapak, dan hiruk-pikuk kota mulai terdengar. Semua tampak biasa, tapi bagi Profesor Suryo, hari ini akan tercatat dalam sejarah hidupnya. Tiba di aula utama kampus, ia disambut oleh beberapa staf. Aula itu telah disulap menjadi ruang konferensi pers. Deretan kursi untuk wartawan sudah rapi, kamera-kamera berdiri di atas tripod, dan di depan,
Sebuah podium kayu berdiri tegak dengan mikrofon menunggu. Wartawan mulai berdatangan. Suara kilatan kamera terdengar setiap kali seseorang masuk ruangan. Gumaman pelan bercampur bisik-bisik tentang isu ijazah Mulyono mengisi udara. Semua orang menunggu. Profesor Suryo duduk sebentar di ruang persiapan. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mengulang dalam hati kalimat yang sudah ia siapkan. Di luar, seorang staf memberi isyarat bahwa waktunya sudah tiba. Ia berdiri, merapikan jas abu-abunya, lalu menggenggam map di tangan. Saat melangkah keluar menuju podium, sorot lampu dari kamera langsung membanjiri wajahnya. Detik itu, seluruh mata tertuju padanya. Langkah Profesor Suryo mantap menuju podium kayu di tengah aula. Sorot lampu kamera menyoroti setiap gerakannya. Suara bisik-bisik para wartawan mereda, berganti dengan keheningan penuh harap. Ia berdiri tegak di balik podium. Tangannya yang berkerut memegang map tipis berwarna krem. Dari luar, map itu tampak biasa saja. Namun ia tahu isinya bisa mengguncang banyak orang yang hadir di ruangan ini. Suara mikrofon memantul lembut ketika ia mulai berbicara. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tenang namun mantap, meski di dalam dadanya jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia membuka map tersebut perlahan, mengeluarkan 3 lembar dokumen. Lembar pertama adalah daftar mahasiswa resmi angkatan tahun 1988. Jari telunjuknya menunjuk baris demi baris, memperlihatkan bahwa nama Mulyono tidak pernah tercantum. Lembar kedua adalah catatan kehadiran kelas yang ia ampu. Ia tunjukkan kepada wartawan bahwa absensi resmi tidak pernah mencatat kehadiran Mulyono, meski ia kerap terlihat di beberapa pertemuan. Lembar terakhir adalah foto kelas. Foto itu menunjukkan Mulyono duduk di sudut ruangan dalam sebuah diskusi, namun tidak pernah muncul di foto resmi wisuda maupun dokumentasi akademik lainnya. Dengan suara yang lebih tegas, ia berkata, "Mulyono hadir dalam beberapa diskusi saya. Namun ia bukan mahasiswa terdaftar di fakultas ini. Ia tidak pernah mengikuti ujian, tidak pernah memiliki nomor induk mahasiswa, dan tidak pernah lulus dari universitas ini. Maka, jika ada ijazah yang mengatasnamakan universitas ini atas nama Mulyono, ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh fakultas kami. Itu palsu." Ruangan seketika hening. Suara kilatan kamera terdengar beruntun, seolah membekukan momen ini. Beberapa wartawan saling pandang, menyadari bahwa pernyataan ini adalah ledakan besar di tengah isu yang sedang bergulir. Profesor Suryo menutup mapnya perlahan, lalu menatap ke arah hadirin. Ia tahu, setelah kata-kata itu keluar, tidak ada jalan untuk kembali. Beberapa detik setelah Profesor Suryo menutup map, aula tetap sunyi. Keheningan itu begitu pekat, hanya terdengar dengung pendingin ruangan dan detak jarum jam di dinding. Para wartawan seolah membeku, menyadari bahwa apa yang baru saja mereka dengar adalah pernyataan yang dapat mengguncang karir dan nama besar seorang mantan pejabat. Lalu, seakan tersadar, kilatan kamera kembali membanjiri ruangan. Mikrofon-mikrofon dari berbagai stasiun berita disodorkan ke arahnya. Pertanyaan-pertanyaan mulai menghujani, suara-suara bersahutan, mencoba menembus ketenangan Profesor Suryo. "Profesor, apakah Anda siap menghadapi konsekuensi dari pernyataan ini? Apakah universitas akan mengeluarkan pernyataan resmi mendukung Anda? Apakah Anda memiliki bukti lain yang lebih menguatkan?" Namun Profesor Suryo tetap tenang. "Saya telah menunjukkan bukti yang saya miliki. Dokumen asli dari fakultas ini. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan selain kebenaran yang saya sampaikan. Selebihnya, silakan publik menilai." Kata-katanya membuat suasana kembali tegang. Di sudut aula, beberapa pejabat universitas saling berbisik, wajah mereka terlihat tegang. Beberapa wartawan sudah keluar dari ruangan, berlari menuju mobil siaran langsung untuk segera menyiarkan berita ini. Di dalam hati, Profesor Suryo merasakan beban yang selama puluhan tahun ia pikul akhirnya sedikit terangkat. Namun ia juga tahu, badai baru saja dimulai.
Ancaman, tekanan, bahkan mungkin fitnah akan datang menghampirinya. Tapi setidaknya, ia telah memilih berdiri di sisi yang benar. Ketika konferensi pers berakhir, ia meninggalkan podium dengan langkah tenang. Di luar aula, langit Jogja tampak mendung, angin sore berhembus membawa aroma hujan yang akan segera turun. Bagi Profesor Suryo, itu bukan sekadar tanda cuaca. Itu adalah pertanda bahwa hari-hari ke depan akan dipenuhi dengan ujian yang tak kalah deras dari hujan itu sendiri. Langkah Profesor Suryo meninggalkan aula kampus terasa panjang dan berat. Begitu ia keluar dari pintu utama, suara kamera dan teriakan wartawan kembali memanggil-manggil namanya. Ia hanya menunduk sedikit, tersenyum tipis, lalu berjalan menuju mobil yang sudah menunggunya. Perjalanan pulang terasa berbeda. Jalanan Jogja yang biasanya ramai sore hari kini terasa sunyi di matanya. Namun di dalam mobil, telepon genggamnya terus berdering. Nomor tak dikenal, pesan singkat masuk tanpa henti. Ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang mengancam dengan kata-kata kasar. Di rumah, ia duduk di kursi rotan di teras. Angin malam membawa aroma tanah basah setelah hujan singkat turun. Dari televisi di ruang tamu, berita tentang pernyataannya sudah memenuhi layar. Foto-fotonya saat berdiri di balik podium tersebar di berbagai kanal berita nasional. Tetangga-tetangga mulai berdatangan. Ada yang menyalami, memberi semangat, dan mengucapkan rasa hormat. Namun ia tahu, di luar sana ada banyak pihak yang tidak senang. Bukan tidak mungkin akan ada yang mencoba membungkamnya. Profesor Suryo menatap ke langit gelap, merasakan beban yang belum sepenuhnya lepas. Ia sadar, kebenaran yang baru saja ia buka bukanlah akhir dari perjalanan. Justru inilah awal dari pertarungan panjang antara fakta dan kebohongan, antara keberanian dan rasa takut. Di dalam hati, ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk tetap teguh. Baginya, sudah terlalu lama diam menjadi pilihan banyak orang. Kini, meski badai besar menanti, ia telah memilih untuk berdiri di tengahnya. Dan malam itu, di kota Jogja yang mulai kembali sepi, seorang mantan dosen senior telah memastikan bahwa suaranya tidak akan pernah lagi terkubur dalam diam. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Profesor Suryo yang baru saja kita simak adalah potret nyata tentang keberanian seorang manusia yang memilih berdiri di sisi kebenaran. Meski taruhannya adalah kenyamanan, reputasi, bahkan keselamatan dirinya. Ia tahu, diam berarti membiarkan kebohongan terus hidup. Namun berbicara berarti membuka pintu badai yang bisa datang kapan saja. Inilah yang seringkali menjadi ujian terbesar dalam hidup kita. Memilih untuk jujur atau memilih untuk selamat. Tidak semua orang sanggup berada di persimpangan itu. Ada yang memilih menghindar, ada yang memilih menunduk, ada pula yang memilih pura-pura tidak tahu. Tapi Profesor Suryo mengajarkan, bahwa jika ingin kebenaran menang, harus ada yang rela berdiri, meski sendiri. Kita belajar, bahwa suara yang tulus datang dari hati tidak akan pernah benar-benar padam. Bahkan di tengah tekanan, ancaman, dan fitnah, suara itu akan menemukan jalannya untuk sampai ke telinga orang banyak. Kebenaran memang terkadang lambat menang, tapi ia pasti menang. Kebohongan bisa berjalan cepat, tapi napasnya pendek. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang jujur. Tidak peduli seberapa besar kekuatan lawan, tidak peduli seberapa banyak yang menentang, pertolongan Allah akan datang pada waktunya. Maka jangan pernah takut untuk berkata benar, selama kita yakin itu memang kebenaran dan disampaikan dengan niat yang lurus. Kita pun diingatkan, bahwa keberanian itu menular. Satu langkah berani dari seseorang bisa membangkitkan keberanian pada banyak orang lainnya. Sama seperti Profesor Suryo, yang suaranya kini menjadi pemantik bagi mereka yang dulu hanya berani berbisik. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Bukan hanya untuk menjadi penonton keberanian orang lain, tapi untuk mempersiapkan diri ketika suatu hari kita sendiri dihadapkan pada pilihan yang sama. Saudaraku, terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga setiap cerita di channel ini bisa membawa manfaat, membuka wawasan, dan menggerakkan hati kita menuju kebaikan.
Mari kita bersyalawat kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kisah ini menurut Anda bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada sahabat, keluarga, serta orang-orang yang Anda cintai. Dengan begitu, Anda ikut menjadi bagian dari dakwah kebaikan dan perjuangan menyebarkan kisah-kisah yang penuh hikmah. Karena di channel ini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan, dipelajari, dan diamalkan. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya, insya Allah kita akan terus bersama mengurai fakta, mengungkap hikmah, dan memperkuat iman melalui cerita-cerita yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.